meraihnya, yang dipersiapkan oleh musyammirun, yaitu orang yang bersiap untuk meraih puncak tersebut atau menuju puncak tersebut. Wa tanafasa fiha al-mutanafisun, yang di mana orang-orang berlomba ya untuk menuju kepada tujuan ini. Itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa tasabaqa ilaiha al-mutasabiqun, yang orang-orang berlomba, mereka berlomba untuk bisa meraih ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa limithliha falyamalil amilun, dan untuk masalah ini melihat wajah Allah maka hendaknya orang-orang yang beramal saleh mereka beramal. Idza nalahu ahlul jannati nasu ma hum fihi minan naim, jika penghuni surga meraih kenikmatan ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melupakan seluruh kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli jahim asyaddu alaihi min adzabil jahim. Kata Ibnu Qayyim, terhalangnya seorang penghuni neraka dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ini lebih berat daripada siksaan yang mereka rasakan tatkala di dalam neraka jahanam. Kemudian beliau berkata, ittafaqa alaihi al-anbiya wal mursalun. Para nabi, para rasul, mereka semua sepakat akan hal ini. Wa jami'u sahabati wat tabi'un. Demikian juga seluruh para sahabat ya berkeyakinan dilihatnya wajah Allah pada hari kiamat. Demikian juga para tabi'in. Wa aimmatul Islam ala tatubi al-qurun. Demikian juga seluruh imam-imam ya kaum muslimin dari generasi satu generasi berikutnya. Wa ankaraha ahlul bid'ah wal mariqun. Akan tapi masalah ru'yatullah azza wa jalla, melihat Allah pada hari kiamat kelak di surga, diingkari oleh ahlul bid'ah yang mereka keluar daripada ajaran yang benar. Wal jahmiyah al mutahawwikun, yaitu orang-orang Jahmiyah yang kebingungan. Wal fir'auniyah al mu'attilun, demikian juga para pengikut Fir'aun yang menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal batiniyah alladzina hum min jamil adyani munsalikhun, demikian juga para pengikut batiniyah yang mereka keluar daripada ajaran agama. War rafidhatu alladzina hum bihabaili syaitani mutamassikun, demikian juga masalah melihat Allah Subhanahu wa taala diingkari oleh para rafidhah, Syiah Rafidhah, yang mereka berpegang teguh dengan tali-tali syaitan. Wa min hablillahi munqati'un, dan mereka terputus dari tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ala masabbati ashabi Rasulullah sallam akifun, dan mereka senantiasa mencaci maki sahabat Rasulullah sallam. Wali sunnati wa ahliha muharibun, dan mereka senantiasa memerangi sunnah, hadis-hadis Nabi, dan juga memerangi ahlu sunnah. Wali kulli aduwin lillahi wali rasulih wa dinihi musalimun, sementara mereka Rafidhah mereka bersahabat dengan seluruh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu haula'i an rabbihim mahjubun. Mereka semua ahlul bidah yang menolak ya Allah dilihat pada hari kiamat, mereka akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an babihi matrudun, dan mereka terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ahzabud dhalali wa syi'atul la'in wa a'da'ur rasul wa hizbuhu. Mereka ya aw hizbihi, mereka adalah kelompok-kelompok kesesatan, dan mereka adalah penolong iblis, dan mereka adalah musuh-musuh Rasulullah dan musuh-musuh kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang ini menjelaskan bahwasanya bab ini tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala adalah bab yang sangat mulia dan juga bab yang sangat berbahaya ya yang tergelincir dalam bab ini berbahaya. Bab yang pembahasan yang sangat dicintai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dia sebaliknya adalah pembahasan yang paling dibenci oleh Ahlul Bidah. Karena menetapkan Allah dilihat sesuai dengan ajaran sunnah, dilihat ya sebagaimana melihat rembulan, ini membantahkan seluruh ya akidah Ahlul Bidah. Seluruh dari awal sampai akhir semua terbantahkan. Oleh karena sebagian ulama tatkala mereka menulis tentang masalah sifat-sifat Allah, mereka akhirkan dengan masalah ru'yah. Seperti Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Wasatiyah. Ini adalah pembahasan terakhir dari sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Setelah ini Ibn Taimiyah akan masuk membahas tentang masalah hadis-hadis tentang sifat. Tapi pembahasan tentang ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Ibn Taimiyah akhiri dengan masalah ru'yah. Ya. Demikian juga seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad juga pembahasan terakhir masalah ru'yah. Dan demikian juga para ulama telah membuat buku khusus tentang masalah ru'yatullah azza wa jalla seperti Daruqutni dan yang lainnya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang sangat penting
yang kita meyakini hal ini karena ini adalah puncak kelezatan yang tadi kata Ibnu Qayyim, jika penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lupa dengan segala kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Karenanya, ya, orang-orang yang mencapai derajat yang tinggi, ya, mereka rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku mohon kepada Engkau ya Allah untuk merasakan kelezatan melihat wajahmu. Ya. Nabi minta hal tersebut secara khusus. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan Allah, mendengar firman Allah secara langsung, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Musa merasa dekat dengan Allah, maka Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan dirinya untuk meminta sesuatu yang dia rindukan dalam hatinya, itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, biarkanlah aku untuk melihat Engkau. Arini anzur ilaik. Aku ingin melihat Engkau ya Allah. Nabi Musa minta hal tersebut, tapi Nabi Musa tidak mau. Di dunia tidak ada yang di dunia ini tidak ada yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, karena ya, kemampuan kita melihat terbatas. Jangankan melihat Allah, melihat cahaya matahari kita tidak mampu. Melihat orang ngelas besi, kita lihat api, kita tidak mampu, ya. Bagaimana lagi melihat Allah yang sangat dahsyat dan sangat agung. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan liqa, bertemu dengan Allah, artinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan. Itu barang siapa yang bertemu dengan Allah, dan namanya pertemuan melazimkan adanya saling berhadap-hadapan, melihat. Ya, barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, juga benci bertemu dengan dia. Makanya orang-orang kafir mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'anna biha. Ya. Ya, sungguhnya orang-orang kafir yang mereka ya, tidak berharap bertemu dengan kami, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, mereka tenang dengan kehidupan dunia. Ya, mereka bahagia dengan kehidupan dunia, tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang ru'yatullah azza wa jalla, ya. Dan pada kesempatan kali ini Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ada 4 dalil dalam Al-Qur'an. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, ada wajah-wajah pada hari tersebut dalam kondisi berseri-seri, bercahaya berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena wajah-wajah tersebut memandang kepada Rabbnya. Wajah-wajah tersebut memandang kepada Rabbnya. Ini ayat pertama dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah tentang sifat ru'yatullah, melihat Allah. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, alal araiki yanzurun. Di mana penghuni surga mereka berada di atas dipan-dipan mereka sambil melihat, ya. Para banyak ahli tafsir, banyak salaf menafsirkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, bagi mereka al-husna, yaitu surga. Kemudian kata Allah wa ziyadah, dan tambahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tambahan kenikmatan bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang keempat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha. Bagi penghuni surga apa yang mereka kehendaki di surga. Minta apa saja dikasih. Kemudian kata Allah, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan kenikmatan bagi mereka. Tambahan kenikmatan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan menjelaskan akidah kaum muslimin secara umum tentang ru'yatullah. Setelah itu kita akan bahas tentang akidah Ahlus Sunnah, baru kemudian kita akan bahas tentang akidah Ahlul Bidah, ya. Akidah
akidah tentang melihat Allah. Pada hari kiamat ya, di surga. Di antaranya ya, atau akidah tentang melihat Allah secara umum ya, tentang melihat Allah. Ada beberapa kelompok, di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antaranya Al-Mu'tazilah. Kemudian di antaranya Al-Asy'ariyah. Kemudian wal Maturidiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia, tapi Allah dilihat di akhirat sebagaimana melihat rembulan. Taib. Adapun Al-Mu'tazilah, apa akidah mereka? Mu'tazilah, Allah tidak bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat. Dan juga tidak bisa dilihat di akhirat. Yaitu bagi mereka melihat Allah adalah perkara mustahil. Adalah perkara mustahil. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dari mereka secara detail kenapa mereka mengatakan demikian. Adapun Asy'ariyah, mereka mengatakan ya sama seperti Ahlus Sunnah, Allah tidak dilihat di dunia, kemudian Allah dilihat di akhirat, namun tanpa arah ya. Itu tidak tanpa melihat di arah. Ini akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentu akan kita bahas nanti, akidah yang salah ya, kontradiktif ya. Namun pembahasannya di kesempatan yang lain insyaallah taala. Kemudian ada akidah sebagian Sufiyah yaitu Allah bisa dilihat di dunia ya, terlebih lagi di akhir. Jadi kata mereka di dunia pun Allah bisa dilihat ya. Ini sebagian sufi ya. Sehingga sebagian mereka mengatakan saya ketemu Allah ya, bertemu dengan Allah di dunia ya. Inilah akidah tentang melihat Allah secara umum ya. Yang benar hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya ini yang benar. Yang lain adalah akidah yang batil, Mu'tazilah, yakini Allah tidak bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat tidak bisa dilihat. Bagi mereka melihat Allah perkara yang mustahil. Adapun Asy'ariyah, Allah tidak bisa di dunia, Allah bisa lihat di akhirat, namun tanpa arah. Tanpa arah. Kemudian sebagian Sufi, Allah bisa di dunia dan terlebih lagi bisa lihat di akhirat. Tentunya yang benar hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah setelah ini kita akan bahas tentang dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah.
Baik, adapun dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah ya dilihat di akhirat, maka kita bagi dua ya. Pertama dalil ya. Ini dalil dari hadis-hadis ya. Hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ya dalil dari Al-Quran. Al-Quran Al-Karim ya. Taib. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Jadi hadisnya mutawatir. Nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya mutawatir. Seorang ulama mengatakan ya tentang hadis mutawatir, kata seorang ulama, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi wa man bana masjidan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun ya wal haudhu wa mashu ala khuffaini wa hadhihi ba'dun. Ya, kata sebagian ulama di antara hadis-hadis yang mutawatir itu diriwayatkan lebih dari 10 sahabat menurut istilah sebagian ahli hadis, yaitu hadis tentang siapa yang berusaha nama Allah maka siapa yang berusaha atas nama Nabi buat hadis palsu siapkan kaplingnya di neraka. Kemudian hadis tentang membangun masjid karena Allah akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian ru'yatun syafa'atun. Kemudian tentang masalah ru'yah. Kemudian syafa'atun dan juga tentang syafaat Nabi SAW hadisnya mutawatir. Kemudian al-mas'u 'alal khuffain itu juga hadisnya mutawatir. Ini sebagian dan ada hadis mutawatir yang lainnya. Namun di antaranya bagi ahli hadis mereka tahu bahwasanya hadis tentang ru'yah hadisnya mutawatir. Di antara yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah di antaranya Ad-Daruqutni. Kemudian juga Ibnu Al-Qayyim. Demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah. Mereka semua al-hadis. Mereka tahu bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak adalah hadis yang mutawatir, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Oleh karenanya Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah ketika menjelaskan tentang hadis-hadis ru'yah, beliau mengatakan ini hadis-hadis diriwayatkan oleh banyak sahabat. Sementara Mu'tazilah mereka mengingkari tentang melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata mereka hadisnya ahad. Nanti akan kita jelaskan, tapi yang jelas hadisnya mutawatir bukan hadis ahad ya. Sementara kata Abu Hasan Al-Asy'ari, di sisi Mu'tazilah banyak hal-hal yang mereka tetapkan dengan hadis ahad. Contoh masalah hukum tertentu, hukum-hukum mereka tetapkan hadis ahad. Sementara tentang ru'ya yang diriwayatkan oleh hadis mutawatir banyak mereka tolak. Taib, adapun dalil Al-Qur'an, maka mungkin kita bisa bagi dua ya. Yang pertama dalil yang menunjukkan mungkinnya terjadi ru'yah, mungkinnya terjadi ru'yatullah. Yaitu ini bukan perkara yang mustahil. Kemudian dalil yang kedua, dalil-dalil atau ayat-ayat yang menunjukkan Allah dilihat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Istilah para ulama ini namanya dalil wuku'. Dalil wuku'ur ru'ya yaumal qiyamah. Adapun dalil imkanur ru'yah. Ini bagi yang tahu bahasa Arab ya. Ru'yatullah azza wa jalla pada hari kiamat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ru'ya melihat Allah pada hari kiamat
bukanlah suatu yang mustahil, karena tadi saya katakan Mu'tazilah mengatakan melihat Allah pada hari kiamat adalah perkara yang mustahil. Maka dalilnya di antaranya pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa alaihissalam minta untuk melihat Allah. Yang ini Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Dalam Al-A'raf 143 ya. 7143 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Tatkala Musa alaihissalam datang sesuai dengan janji kami, datang ke Bukit Tursina, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berbicara dengan Allah. Nabi Musa keasikan, merasakan bahagia luar biasa berbicara dengan Allah. Tiba-tiba Nabi Musa minta sesuatu yang lebih daripada itu. Kata dia, "Rabbi arini anzur ilaik." Kata Nabi Musa, "Ya Rabbku, arini anzur ilaik." Musa berkata, "Arini anzur ilaik." Ya Rabbku, ya, perlihatkan dirimu, aku ingin melihatmu. Perhatikan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata, "Lan tarani." Lan tarani walakin inzur ilal jabal, dan seterusnya. Kau tidak akan melihatku. Kau tidak ya bisa melihatku, atau kau tidak melihatku. Tidak akan melihatku. Akan tetapi lihatlah kepada gunung. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Apa sisi pendalilan bahwasanya melihat Allah pada ayat ini merupakan mungkin melihat Allah? Sisi pendalilan pertama ya, Musa minta hal tersebut. Kalau itu perkara yang haram, tidak mungkin Nabi Musa akan minta hal tersebut. Berarti Nabi Musa tahu itu perkara yang mungkin, maka dia minta hal tersebut. Dia minta, dia itu perkara yang mungkin, maka dia minta. Ya. Dia tahu itu bukan perkara yang tidak masuk akal. Mungkin dia melihat Allah. Dan sesuatu yang bisa diajak bicara mungkin untuk dilihat. Karena Nabi Musa sebelum melihat Allah, dia berbicara dulu. Wa kallamahu rabbuhu, terjadi pembicaraan Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi Musa, arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu. Ya, perlihatkanlah dirimu. Artinya ini perkara yang mungkin, makanya Nabi Musa minta. Kemudian yang kedua, apa bantahan Allah? Ya. Allah tidak mengatakan enggak mungkin hal tersebut, ya. Tapi Allah tidak mengatakan haram kau Musa minta yang mustahil. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan, seandainya kalau Nabi Musa mengatakan ya Allah, ya, bisakah kau makan? Tentunya Allah akan marah. Bagaimana? Karena Allah la yat'am wa la yut'im. Ya. La yut'am, ya. Allah tidak makan, ya. Allah tidak makan dan tidak dikasih makan, ya. Ya. Allah tidak tidur, ya. Kalau misalnya Nabi Musa mengatakan ya Allah, tidurlah engkau, ya, tidak mungkin karena sesuatu yang mustahil. Tapi Nabi Musa minta sesuatu yang mungkin, maka Allah menjelaskan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan kau tidak bisa melihatku. Kenapa? Karena kau tidak mampu. Kata Allah, walakin dzur ilal jabali. Tapi lihatlah kepada gunung. Ya, Allah mengkaitkan penglihatan kepada Allah dengan gunung. Ya. Kemudian jawaban Allah, Allah mengkaitkan melihat Allah dengan kemampuan gunung. Allah mengatakan, tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau lihat gunung tetap masih kokoh, kau akan melihat aku. Ya. Gunung kokoh mungkin atau tidak, ya kalau Allah mengkokohkan bisa, tapi ternyata Allah membuat dia tidak kokoh. Kemudian falamma tajalla rabbuhu, falamma tajalla, yaitu tatkala Allah menampakkan. Tajalla itu menampakkan.
Rabbuhu lil jabali, baru Allah menampakkan sedikit kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung pun hancur tidak kuat. Tapi Allah mau menampakkan dirinya. Tajalla rabbuhu. Sebagian ulama salaf mengatakan baru dinampakkan sedikit saja, seukuran jari, ruas jari. Tahu-tahu gunung tersebut tidak kuat, hancur. Ya. Tetapi Allah terlihat itu mungkin. Hanya saja Allah mengatakan kau tidak mungkin melihatku wahai Musa. Kenapa? Jangankan kau gunung saja yang kokoh yang terbuat dari batu hancur. Tidak mampu untuk melihat aku, ya. Tidak kuat dengan cahayaku, maka hancur apalagi engkau wahai Musa. Tetapi maksud saya ini dalil bahwasanya mungkin terjadi melihat Allah, tetapi Allah tidak mengizinkan. Jangan seperti perkataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya itu satu hal yang mustahil. Oleh karenanya, setelah itu, ya, dalil kedua, ini disebutkan oleh yang kedua, ayat berikutnya, Quran surat Al-A'raf, ayat 144. Ya. Setelah itu Allah berfirman, ya, setelah Nabi Musa, falamma tajalla rabbul ja'alu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Waktu Nabi Musa melihat gunung hancur, Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqa, tatkala Nabi Musa alaihissalam sadar, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, aku bertobat darimu untuk minta hal yang aku tidak mampu, ya. Dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Setelah itu Nabi Allah mengatakan apa? Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Setelah itu Allah berfirman, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi. Alan nasi birisalati wa bikalami. Birisalati wa bikalami. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, sungguhnya aku telah memilihmu. Inni istafaituka 'alan nasi. Aku milih engkau di antara sekalian manusia dengan menjadikan engkau seorang rasul dengan Taurat, wa bi kalami, dengan aku berbicara dengan engkau. Kata para ulama, ayat ini adalah tasliyah. Ya. Apa tasliyah? Tasliyah pelipur lara atau hiburan. Pelipur lara untuk menghilangkan kesedihan Musa. Kesedihan Musa karena tidak mampu melihat Allah. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwasanya apa yang Musa minta itu perkara yang mungkin, hanya saja dia tidak mampu, di luar daripada kemampuannya. Ya, maka dia bertobat minta sesuatu yang di luar pada kemampuannya. Tapi setelah itu Allah tidak mencela Nabi Musa. Allah kasih hiburan, wahai Musa. Maksudnya kata Allah, sudahlah, engkau meskipun kau tidak bisa melihat aku, tetapi aku telah memilih engkau dengan aku berbicara langsung dengan engkau, dan engkau aku angkat menjadi seorang rasul. Maka itu dalil bahwasanya hal ini mungkin terjadi. Tapi seandainya ini tidak mungkin terjadi, perkara yang mungkar, pasti Allah marah. Allah tidak kasih hiburan kepada Nabi Musa. Ya, seperti tatkala Nabi Nuh alaihissalam minta agar Allah memaafkan anaknya yang tenggelam dalam kondisi kafir. Ya, maka Allah tegur, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, jangan kau minta seperti itu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Maka Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Wahai Nuh, itu anak yang mati bukanlah keluargamu. Dia telah melakukan kekufuran. Jangan kau minta kepadaku satu hal yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menegur engkau jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur. Kenapa? Karena permintaannya salah. Permintaannya mungkar. Tetapi tatkala Nabi Musa, Allah malah menghibur Nabi Musa. Seandainya mustahil, sama seakan-akan Musa mengatakan, ya Allah makanlah, ya Allah mendualah engkau. Ya tentu Allah akan marah kalau minta yang tidak mungkin Allah lakukan. Tetapi ini dalil bahwasanya Allah terlihat itu mungkin. Buktinya Nabi Musa tidak dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah gunung, kalau gunung masih kuat kau bisa melihat aku, tetapi gunung tidak kuat. Seandainya Allah kuatkan gunung, Nabi Musa bisa melihat Allah. Kemudian Allah tajalla, Allah mulai menampakkan dirinya. Tajalla ya menampakkan, bahasa Arab. Tajalla menampakkan. Ya, baru menampakkan sedikit gunung sudah hancur. Jadi ini dalil tentang mungkinnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara dalil tentang mungkinnya melihat Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar, ya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh pandangan, tapi Allah meliputi seluruh pandangan. Ayat ini artinya gini, ya. Ya. Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, tapi Allah meliputi seluruh pandangan. Ayat ini kalau kita perhatikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan lain-lainnya, Allah bawakan dalam surat Al-An'am dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menafikan sesuatu dalam rangka untuk memuji dirinya, ya, kecuali di balik itu ada sesuatu kesempurnaan yang ditetapkan. Kesempurnaan yang ditetapkan. Maksudnya apa? Seperti Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini sudah pernah kita bahas. Allah tidak ngantuk, tidak bisa tidak tidur. Maksudnya apa? Bukan itu pujian, karena menafikan itu bukan pujian. Bagaimana sisi pujiannya? Sisi pujiannya tatkala kita menetapkan lawan daripada mengantuk dan tidur, yaitu lawannya apa? Yaitu Allah Maha terjaga. Allah Maha terjaga. Demikian juga Allah tidak bisa dipandang oleh mata. Ini bukan suatu pujian, ya, sama yang tidak bisa dilihat banyak. Corona juga tidak bisa dilihat. Bukan suatu yang pujian. Oleh karena kata para ulama, ini pujian kenapa? Artinya Allah Maha besar. Mungkin kita bisa melihat Allah, tapi kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang kita melihat langit, kita nggak bisa meliputi langit. Langit begitu luas. Allahu Akbar, Allah lebih luas daripada segala alam semesta. Ya, alam semesta sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita bisa melihat Allah, namun kita tidak bisa meliputi Allah. Makanya Allah tidak mengatakan la yarahul absar. Allah tidak dilihat oleh mata, tapi Allah mengatakan Allah tidak diliputi. Artinya mata yang melihat tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Allah bisa dilihat, tapi tidak bisa diliputi. Karena makna idrak itu tidak bisa meskipun terlihat namun tidak bisa diliputi. Seperti kisah pertemuan kelompok Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan kelompoknya pergi lari menuju Laut Merah, tiba-tiba dikejar oleh kelompok Fir'aun, maka akhirnya terjebaklah mereka. Di depan mereka Laut Merah, di belakang mereka ada pasukan Fir'aun. Maka seorang dari murid Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Kata Allah, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala sudah saling melihat, perhatikan kata Allah, tatkala sudah saling melihat dua kelompok. Kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa. Kelompok Nabi Musa sudah melihat kelompok Fir'aun. Apa berkata sahabat Nabi Musa itu, murid-muridnya, pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Jadi ternyata kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa, tetapi tidak bisa meliputi kelompok Nabi Musa karena masih jauh. Karena sebagian orang menyangka ayat ini maksudnya diartikan Allah tidak bisa dilihat. Itu artian yang salah. Padahal Allah menggunakan kata la tudrik, yaitu penglihatan tidak bisa meliputi. Ya, lihatlah dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun, kelompok Fir'aun sudah melihat kelompok Nabi Musa, namun mereka tidak la tudrik, tidak bisa meliputi. Jadi maksud saya ayat ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, artinya Allah bisa dilihat namun tidak bisa diliputi. Yang berikutnya, ya, kisah tentang surat Al-An'am juga, tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kaumnya yang mereka menyembah rembulan, bintang, ya, dan matahari, ya, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 87 sampai 76 sampai 78, ya. Ya, saya bacakan ayatnya tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia mengatakan falamma janna, Allah mengatakan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, Ibrahim melihat
rembulan. Melihat bintang. Qala hadza rabbi, dia berkata di hadapan kaum, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang tersebut hilang, dia mengatakan aku tidak suka ya yang menghilang. Ya. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala dia melihat rembulan terbit, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala, tatkala hilang, dia mengatakan ya la ilam yahi rabbil akuna minal qaumidh dhalin. Kalau Allah tidak kasih petunjuk kepadaku, aku termasuk orang yang sesat. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin berdalil kepada kaumnya bahwasanya rembulan, bintang dan matahari tidak pantas disembah. Kenapa? Karena tidak senantiasa bisa menjaga makhluk. Buktinya dia muncul dan dia hilang. Muncul dan dia hilang. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan mungkin untuk dilihat. Seandainya Tuhan tidak mungkin dilihat, maka Ibrahim akan menjawab, ini bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Saya ulangi, seandainya rembulan, seandainya Tuhan tidak mungkin untuk dilihat, maka mudah bagi Ibrahim untuk membantah orang-orang musyrik. Dia tinggal mengatakan rembulan bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Matahari bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Kemudian bintang bukan Tuhan. Kenapa bisa dilihat? Tapi ternyata terlihatnya rembulan dan matahari itulah yang dijadikan dalil oleh Ibrahim bahwasanya itu Tuhan. Tatkala muncul dan hilang, ya tidak bisa menjaga manusia selalu, maka itu yang tidak disukai oleh Ibrahim, maka itu bukan Tuhan. Kenapa muncul pada waktunya sekali, lain waktu tidak bisa muncul lagi? Itu berarti tidak bisa jadi Tuhan. Karenanya, ya dalil ini menunjukkan bahwasanya Tuhan mungkin untuk dilihat, ya Tuhan mungkin untuk dilihat. Ini dalil-dalil yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena kita akan membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya melihat Tuhan adalah perkara yang mustahil. Melihat Tuhan adalah perkara yang mustahil, namun ini bukanlah perkara yang mustahil. Baik, kita akan sebutkan model berikutnya, tolong dihapus. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Kalau dalil tadi mungkin agak sulit dipahami ya, tapi yang sekarang insya Allah mudah untuk dipahami bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak, atau disebut dengan dalil wuqu'ir ru'yah yaumil qiyamah. Dalil dilihatnya Allah pada hari kiamat atau ru'yatullah di akhirat. Kalau sekarang bukan lagi dalil mungkin, tapi dalil terjadinya ya. Di antara dalil tersebut ya, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Perhatikan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri. Ya, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena melihat Rabb mereka. Melihat Rabb-nya. Baik. Ini dalil yang sangat kuat dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ya, surat Al-Qiyamah 22 sampai 23. Ya. Pertama ya, dalil ini kenapa begitu kuat ya?
Karena Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah mereka melihat. Dan kita tahu kata nadhara, ya. Kata nadhara dalam bahasa Arab, nadhara, maka ada beberapa kemungkinan. Ada yang nadhara, ya, tanpa ditakdiah dengan huruf apapun, tanpa huruf apapun. Apapun setelahnya. Kemudian ada namanya nadhara fi. Itu artinya merenungkan, memikirkan. Kalau ini nadhara ini artinya adalah tanpa ada huruf apapun setelahnya, maka artinya menunggu. Kemudian yang ketiga, nadhara ila. Nadhara ila. Ini sepakat ahli bahasa artinya melihat. Melihat ke, ya. Nadhara ila, ya. Adapun nadhara yang artinya menunggu dalam Al-Qur'an banyak, misalnya unzuruna naktabis min nurikum. Perkataan orang-orang munafik, unzuruna naktabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik di hari kiamat kelak, mereka diberikan cahaya oleh Allah, tiba-tiba cahaya tersebut padam. Maka mereka berkata kepada orang-orang beriman, unzuruna, pakai unzuru. Unzuruna, tunggulah kami, bukan lihatlah kami, tapi tunggulah kami. Kami ingin mengambil sebagian dari cahaya kalian. Unzuru di sini nazar artinya, ya, menunggu. Walahum yunzarun, dalam ayat juga walahum yunzarun. Mereka tidak ditunda, tidak ditunggu. Tidak ditunggu artinya. Dan juga hal yang yanzuruna illa ta'wila. Hal yang yanzuruna illa ta'wila. Sama artinya juga menunggu. Jadi tidak pakai fi, tidak pakai ila. Adapun nadhara fi artinya adalah merenungkan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili. Afala yanzuruna, bukan ya. Afala yanzuruna fi malakut. Fi, apakah mereka tidak melihat kepada malakut, kepada kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka itu artinya adalah merenungkan. Awalam yanzuru fi malakutis samawat, ya. Awalam yanzuru fi malakutis samawat. Tidakkah mereka fi merenungkan tentang bagaimana perbendaharaan di langit dan di bumi, ya. Allah menggunakan fi artinya disuruh merenungkan. Seperti wa fi anfusikum afala tubsirun, mirip wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah tidak melihat kepada diri kalian? Itu merenungkan, ya. Afala tubsirun. Jadi nadhara fi artinya merenungkan. Nah, kalau nadhara ila maka ini artinya melihat. Artinya melihat. Dengan kesepakatan para ulama, bukan merenungkan, bukan juga menunggu. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu ila ta'ami, ya. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, tidakkah manusia melihat kepada makanannya? Ya, Allah suruh melihat kepada makanan, berarti adalah melihat, ya. Dan itu dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya, melihat ila, ya. Seperti juga tadi afala yanzuruna ilal ibili. Afala yanzuruna ilal ibili. Tidakkah mereka melihat kepada onta, bagaimana diciptakan? Wa ila sama'i kaifa ru'at. Kalau mereka melihat kepada langit, bagaimana diangkat oleh Allah, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka melihat kepada gunung, bagaimana ditanamkan oleh Allah? Jadi nadhara fi artinya melihat. Nah, ternyata dalam ayat ini wujuh yauma idzin nadhirah
ila rabbiha, ini pakai ila nadhirah, melihat kepada Rabbnya. Berarti ini dalil bahwasanya maksudnya wajah-wajah di sini adalah melihat. Ya. Karena kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ahlul bidah mereka mengatakan nadhara sini artinya menunggu, bukan melihat. Secara bahasa kata mereka maksudnya sedang menunggu, dan itu tidak benar. Yang benar adalah maknanya melihat. Kemudian si kedua, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, perhatikan di sini sisi kedua, ya. Allah menggunakan kata wajah. Wujuhun, wajah-wajah. Dan kita tahu namanya wajah adalah tempatnya mata. Wajah tempatnya mata. Ya, maka Allah menggunakan kata wajah maksudnya untuk melihat. Ya. Kalau seandainya untuk menunggu maka tidak perlu pakai wajah. Kalau artinya nadhara sini artinya menunggu maka tidak perlu pakai wajah. Kenapa disandarkan pandangan tersebut kepada wajah? Karena wajah tempatnya mata. Seandainya maksudnya adalah menunggu maka tidak perlu disandarkan kepada wajah. Ya, makanya contoh seperti ayat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara, misalnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Kata Allah, sungguh kami telah melihat bolak-balik wajahmu. Taqalluba wajhik. Taqalluba wajhik. Ya. Allah mengatakan wajah, maksudnya apa? Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menyandarkan mata pada wajah karena wajah tempatnya mata. Ini dalil kedua bahwasanya memandang di sini benar-benar adalah memandang. Bukan menunggu, bukan merenungkan, tapi benar-benar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendalilan yang ketiga, ya. Bahwasanya ya, ketiga, kalau diartikan menunggu, nadhara ila, artinya sama dengan menunggu, maka surga bukan tempat menunggu, bukan tempat menunggu kenikmatan. Jadi mereka mentakwil ayat ini dengan mengatakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka sedang bergembira, kenapa? Sedang menunggu balasan dari Rabb mereka. Jadi mereka takwil. Bayangkan. Ini ayat jelas sekali, wajah-wajah pada hari tersebut berseri-seri melihat Rabb mereka. Kata mereka enggak, maknanya adalah wajah-wajah berseri-seri, kenapa? Karena sedang menunggu atau sedang melihat ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita artikan menunggu, di surga bukan lagi menunggu kenikmatan, surga langsung merasakan kenikmatan. Justru terkadang menunggu itu perkara yang menjengkelkan. Bukankah kalau kita pergi ke restoran, kemudian kita nunggu-nunggu, kita jengkel, lama sekali, jangan pakai lama. Di surga bukan lagi tempat menunggu. Kapan orang merasa ingin dapat nikmat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau diartikan menunggu, bukan melihat, menunggu, maka apa faedahnya? Ya. Di surga bukan tempatnya lagi menunggu. Kemudian di surga juga bukan tempatnya untuk merenungkan. Merenungkan kenikmatan-kenikmatan Allah di surga. Kenapa? Di surga tempatnya merasakan kelezatan. Di dunia yang kita disuruh merenungkan untuk mengambil pelajaran, itu di dunia. Adapun di surga kita tidak perlu lagi mengambil pelajaran, langsung merasakan apa? Kenikmatan. Oleh karenanya takwil mereka semuanya ini adalah takwil yang batil. Karena surga bukan waktunya untuk menunggu. Bahkan dalam Al-Quran tatkala Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha. Para penghuni surga begitu masuk surga, yuhallawna fiha, langsung dikasih perhiasan pada tubuh mereka. Kata para ulama, begitu masuk pintu surga langsung dapat kenikmatan. Langsung bajunya dikasih perhiasan tanpa menunggu lama. Ya. Oleh karenanya yang benar sebagaimana zahir dari perkataan Ahlu Sunnah, bahwasanya di sini ayat menunjukkan Allah benar-benar dilihat. Ya. Kemudian di antara dalil ya bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Mutaffifin ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yang artinya sungguh orang-orang kafir, sungguh orang-orang kafir pada hari kiamat terhalang dari Rabb mereka. Nah, banyak ulama yang menghalangkan, menafsirkan terhalang dari Rabb mereka. Terhalang apa maksudnya dari Rabb mereka? Seperti Imam Malik rahimahullahu taala, diikuti oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, diikuti oleh Ad-Darimi. Semuanya mengatakan bahwasanya terhalang maksudnya adalah terhalang dari melihat Allah. Kenapa bisa demikian? Di sini sisi pendalilannya, Allah sedang menunjukkan di antara siksaan kepada penghuni neraka jahanam adalah mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sisi pendalilannya, Allah sedang menjelaskan bahwasanya di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, Allah menghalangi mereka dari Allah. Dan mereka tidak bisa melihat Allah. Kalau ternyata kaum mukminin juga tidak bisa melihat Allah, berarti sama-sama terhalang. Kalau gitu apa fungsinya Allah menyebutkan ini merupakan siksaan? Saya ulangi, bahwasanya sisi pendalilannya, Allah mengatakan di antara siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, Allah membuat mereka terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum mukminin juga terhalang, tidak bisa lihat Allah, apa bedanya mereka dengan orang-orang kafir? Oleh karenanya, kata Imam Syafi'i, maksudnya ayat ini adalah orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah, berarti orang beriman melihat Allah. Kalau gitu berarti orang-orang beriman melihat Allah. Taib, sisi pendalilan berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya, juga itu Subhanahu wa taala Allah mengatakan alal araiki yanzurun innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun, alal araiki yanzurun. Taib. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di surga mereka benar-benar dalam kenikmatan. Di antara kenikmatan mereka, alal araiki yanzurun, mereka berada di dipan-dipan sambil memandang. Araik itu dipan-dipan yang dihiasi dari arika. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang, karena mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau lihat pada wajah mereka kebahagiaan berseri-seri. Memandang di sini, kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di antaranya memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah. Karena Allah mutlakan memandang. Terlebih lagi, kenapa? Karena inilah puncak kenikmatan. Kenapa? Kenapa ditafsirkan demikian? Pertama, karena itulah puncak kenikmatan yang buat mereka bahagia. Kenikmatan di surga. Kemudian juga ayat sebelumnya mencela orang kafir, orang-orang kafir yang tidak melihat Allah. Ayat sebelumnya mana maksudnya? Ayat sebelumnya maksudnya ini ayat sebelumnya. Jadi sebelumnya Allah mencela orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti setelahnya Allah menyebutkan nikmat tentang penghuni surga, di antaranya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ketiga yang jelas dalam Al-Qur'an menunjukkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, ya. Dalil keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka dapat surga. Husna artinya surga.
Ziyadah artinya memandang wajah Allah. Kenapa kita menafsirkan demikian? Karena Nabi yang telah menafsirkan ziyadah dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waladaina mazid." Bagi kami, di sisi kami tambahan. Tambahan maksudnya memandang wajah Allah di surga. Ya, sama dengan memandang wajah Allah. Saya bacakan hadisnya, jelas ya. Yang menafsirkan bukan saya, tapi Nabi. Bahkan dalam banyak hadis ya tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah berkata kepada penghuni surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin nikmat yang lain aku tambahkan bagi kalian? Mau dapat lagi nikmat lain? Mereka sudah puas di surga. Apa kata penghuni surga? Fayaqulun, mereka berkata, "Alam tubayyit wujuhana?" Mau apa lagi Allah? Bukankah kau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannata? Bukankah kau telah masukkan kami dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan kau telah menyelamatkan kami dari neraka, ya Allah. Apalagi yang mau kau berikan kepada kami? Allah sudah cukup, mereka sudah puas. Namun apa yang dilakukan oleh Allah? Fayakshiful hijab. Maka Allah menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, dan mereka tidak pernah diberikan sesuatu pun yang paling mereka sukai minan nazar ila rabbihim. Itu nikmat yang paling mereka sukai di surga adalah melihat wajah Rabb mereka. Tsumma tala hadhil ayat. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini, ya. Jadi tambahan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, maksudnya ayatnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mendapat berbuat baik, mendapat kenikmatan di surga dan juga mendapatkan tambahan. Ini adalah dalil yang keempat. Yang terakhir, ya. Yang kelima, yaitu liqa. Liqa yaitu bertemu. Para salaf mengatakan liqa Allah berarti bertemu, artinya melihat Allah. Secara bahasa asalnya bertemu adalah saling melihat. Ya, kata mereka dengan hukum asal. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, dan seterusnya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, maksudnya barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir tidak mau lihat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu fil hayatid dunya." Orang-orang kafir yang tidak ingin untuk bertemu dengan kami. Maka semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang liqa, bertemu dengan Allah ditafsirkan oleh sebagian salaf, maknanya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian dalil dari Al-Qur'an. Yang tadi sudah kita bagi dua, dalil yang menunjukkan mungkin melihat Allah, yang ini dalil terjadinya atau Allah akan dilihat pada hari kiamat kelak. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan dalil dari hadis, ya, kemudian kita sebutkan juga dalilan ahlul bidah dan kita bantah pendapat mereka insyaallah taala. Demikian saja, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.